Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa mengaji, kita melanjutkan melompat sikit bab nafaqah yang prioritas. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Faslun fin nafaqati. Fasal dalam menerangkan nafaqah. Minal infaqi diambil dari kata infak. Wawa dan dia infak itu al-ikhraju, mengeluarkan harta. Yajibu wajib al-muddu satu mud, sekitar 7 ons. Al-ati sebagaimana penjelasan yang akan datang. Wa ma utifa alaihi dan yang diikutkan atasnya. Li zaujatin untuk istri. Walau amatan walaupun hamba sahaya perempuan. Wa maridatan dan sakit. Makanat yang memberikan kesempatan minal istimta'i dari bersenang-senang biha dengannya, dengan istri. Wa min naqliha dan dari memindahkannya, dipindahkannya istri ila khaysusa'a pada sekiranya mau suami. Inda amnit tariqi ketika amannya jalan. Wal maqsodi dan yang dimaksudkan, tempat yang dimaksudkan. Walau birukubi bahrin, walaupun dengan menaik perahu laut. Walabat yang diduga kuat fihi padanya as-salamatu adanya keselamatan. Wala tajibu maka tidak wajib nafaqah tadi bil akdi dengan sekedar akad nikah. Khilafan lil qadimi, beda dengan qaul qadim. Pendapat
Imam Syafi'i yang belum pindah ke Mesir, yang masih ke Irak. Wa innama tajibu, dan hanya saja wajib, bitamkini, dengan tamkin, yaitu memberikan kesempatan yauman fa yauman, dalam satu hari kemudian satu hari yang lain. Wa yusaddaku, dan dibenarkan suami, huwa dia suami, biyaminihi, dengan sumpahnya, fi adami tamkini, pada tidak adanya memberikan kesempatan. Waya, dan dia istri, fi adamin nusuzi, dengan tidak ada nusus. Artinya istri dibenarkan sumpahnya dengan tidak adanya nusus. Ataf kepada wa yusaddaqu huwa biyaminihi tadi. Wal infaqi 'alaiha, dan memberikan nafkah atasnya. Titik, kita terangkan dulu, terutama yang mau nikah ya. Pasal ini dalam menerangkan nafkah. Nafkah itu mempunyai 3 sebab. Sebab yang pertama adanya pernikahan. Kedua, kekerabatan seperti anak dan orang tua. Ketiga, hak milik hamba sahaya, bagi hamba sahaya. Kata nafkah itu diambil, bukan dikeluarkan namanya ya. Kalau bahasa dikeluarkan itu mustakun. Mustakun itu dari yang masdar, misalnya mazid, ke masdar yang mujarrad. Maksudnya masdar yang ada tambahan hurufnya ke masdar yang memang tidak ada masdarnya. Itu biasanya disebut mustaq. Paham ya? Ini maksudnya diambil. Diambil itu tidak mesti kayak gitu. Infak. Tadi siang nggak apa-apa, ini mau ngaji ngulah lagi. Batuk saya. Udah males kayaknya ngaji nih, karena orangnya yang datang pun males. Iya. Tengok anak akhwat itu udah tinggal 6 gitu ya. Ahli surga. Ya. Mudah-mudahan ahli surga. Semuanya ahli surga. Iya, semuanya ini. Iya, yang dipimpin itu ditengok-tengok orangnya. Ya, malaikat nggak mau, jangan itu, Pak Kiai katanya kan. Itu fasik katanya kan.
Infak ini sering diucapkan dalam kalimat ya di masjid-masjid ya. Ini pada umumnya nggak tahu, masih samar-samar ya. Infak itu artinya menurut asal artinya mengeluarkan harta dari tangan seseorang untuk kebaikan. Baik berupa yang wajib seperti zakat dan memberikan nafkah istri, anak-anak, orang tua yang memerlukan, dan hamba sahaya yang dimiliki, hamba sahaya perempuan yang dimiliki, hamba sahaya yang dimiliki, ataupun sunat seperti sodakoh atau tausi'ah alal iyal, artinya kalau hari raya disunatkan untuk memberikan lebih belanja kepada istri, itu sunat. Hari Asyura juga begitu. Atau infak untuk menegakkan kalimat Allah, artinya berjuang. Jadi kata-kata infak itu masih umum. Kalau misalnya supaya mengeluarkan infaknya gitu, ya mengeluarkan hartanya untuk jalan kebaikan. Dalam arti bukan jalan yang diharamkan. Tidak ada infak untuk minum khamr gitu, nggak ada. Minta sumbangan infak untuk main judi, nggak ada ya. Sebab infak itu ila sabilil khair, kepada jalan kebaikan. Israf pun tidak infak namanya, berlebih-lebihan dalam berbelanja, karena tidak baik berlebih-lebihan. Nggak pernah belanja juga nggak baik, karena nggak ada uangnya. Ya, gajinya nggak cukup. Kalau dibawa ke mall gitu masih utuh duitnya, karena dibelikan apa saja pun nggak cukup gitu. Itu barokah duitnya, balik lagi. Paling tinggi beli sabun 1 gitu. Ya. Ya, saya pernah diejek kayak begitu. Ada orang kita, ustadz besar. Saya datang ke rumahnya. Pada saat itu kepingin, mana tahu ada kesempatan mengajar. Tapi cuma sekedar mau tahu saja. Ustadz ngajar di mana? Di pesantren. Ada, bagus tuh, bagus katanya kan. Ini ada diminta ngajar di muallimin. Ada usaha itu katanya kan. Barokah duitnya katanya kan. Apa sebab Ustadz katanya? Kalau dibawa kemana-mana duitnya tak bisa untuk dibeli katanya kan. Karena sikit katanya kan. Dibawa pulang lagi baru bisa katanya kan gitu. Tiba-tiba saya udah ngajar situ, ketawa-ketawa dia. Oh, Ustadz di sini barokah duitnya katanya kan. Jadi kalimat infak itu masih umum. Mengeluarkan harta ada kalanya zakat, ada kalanya sodakoh,
ada kalanya memberikan nafkah itu diambil dari kata-kata infak. Bukan berarti kalau infak itu pasti di masjid gitu. Sebab biasanya kalau istilah infak itu di masjid. Gitu ya. Istilah infak di masjid. Dari sini baru jelas, oh itu maksudnya infak. Wa mimma razaqnahum yunfikun, itu maksudnya begitu. Lalu yang dimaksudkan nafkah al-ikhraj tadi dalam istilah fikih, pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, atau kebutuhan-kebutuhan serta keperluan yang berlaku menurut adat dan tempat itu. Oleh seorang suami kepada istrinya, oleh seorang orang tua kepada anaknya atau sebaliknya, dan oleh seorang sayyid atau tuan kepada hamba sahayanya. Mengeluarkan pemberian berupa makanan, ini makanan pokok. Tapi jangan makanan pokok saja, beras pula dikasih, karena di fikih mudun katanya kan. Kalau orang yang berkecukupan itu satu orang mudani, 2 mud. Mudani berarti 1 kilo 4 ons. Pakaian kepada istri diberikan pakaian. Pakaian istri lebih mahal dari suami pada umumnya ya. Kalau suami kadang-kadang diberikan yang jelek-jelek gitu aja ya. Sukarame, Simpang Limun gitu ya. Kalau istrinya beli ke kedai muslim gitu ya, di tempat-tempat yang elit, katanya nggak ada yang cocok sama abang tuh katanya. Itu ya. Jangan sampai kayak gitu ya, ditawari, karena yang mengeluarkan hartanya itu suaminya. Suaminya saja yang mengeluarkan kayak gitu, apalagi kalau yang kerja istrinya, mampus istri suaminya. Karena pada umumnya kalau yang kerja itu perempuan, suaminya nggak kerja, itu problem rumah tangga yang sulit. Bang nyuci dulu ya bang, gitu kan, begitu gitu ya. Itu jangan lupa yang di belakang itu dipel, katanya gagak, nah gitu ya. Terus dia dijawab suaminya, jangan lupa jaga. Itu nggak nyambung gitu. Dalam keadaan seperti itu nggak nyambung gitu ya. Makanya kalau yang bisa nyupir ya ngantarkan istrinya. Kerjanya di mana bang katanya kan? PT Aji. Apa itu ya? Antar jemput istri gitu. Antar pulang, nyuci, ngepel, jemput gitu ya. Yang bisa nyopir, kalau nggak bisa ya disorong mobil itu. Tempat tinggal walaupun nyewa, nggak mesti punya.
Kalau nikah itu mesti punya rumah dulu. Nggak ada orang nikah, dikebiri semua. Harganya 300-400 itu paling rendah. Kalau perumahan yang Belanda itu 9 jutaan, buka dasar 7 jutaan itu. Ya, 700 juta. Sampai mati pun nggak bisa tuh. Ya. Makanya tempat tinggal walaupun nyewa. Ya orang yang punya mobil, punya rumah itu dulunya nggak punya. Kalau nggak saya percaya tanya, Bapak dulu nikah sudah punya mobil? Belum, rumah belum. Gitu. Pada umumnya ya jarang yang saya nikah siapkan dulu rumah, ya. Itu biasanya pendangdut gitu bisa lah. Karena pendangdut itu sekali nyanyi udah ratusan juta. Beda dengan Ustadz, Assalamualaikum 2 kali, 2 cepek. Karena sekali Assalamualaikum cepek. Kalau pendangdut gitu ya, baru jeng 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 gitu, gerak sedikit gini aja 100 juta itu ya. Memang akhir zaman itu udah kayak gitu ya. Makanya Lesti dikejar-kejar orang. Ya. Banyak yang mau numpang tenar gitu. Hasan tahu Lesti? Siapa? Penyanyi, keponakan Rumai Rama. Nanti kamu ditanya Lesti tukang pangkas pula. Dan kebutuhan meliputi banyak hal. Kebutuhan pelaratan rumah tangga, ada kompor, tempat tidur, ya. Untuk mandi disiapkan airnya harus ada. Untuk mandi junub bagaimana kalau? Jangan masuk rumah masuk gitu air nggak ada, ya. Suaminya lah dituntut. Tapi jangan takut ya. Jangan takut. Kalau memang sudah waktunya ya maju aja. Tapi jangan sampai membuat susah orang gitu ya. Inilah kadang-kadang diejeki anak ngaji itu. Jangan ngaji orang susah-susah itu katanya kan gitu. Bagus kamu les kursus ini dan itu untuk masa depan kamu. Ngaji tengoklah. Siapa yang nikah sama anak ngaji? Tengok itu katanya kan. Sama siapa katanya kan? Ya paling tinggi kayak gitu katanya kan. Makanya maksudnya jangan sampai diremehkan seperti itu. Ini sudah saya dengarkan seperti itu. Jangan menikah dengan anak mengaji. Akhirnya lama-lama gara-gara kau ngaji gagal semua urusanmu gitu. Gitu. Akhirnya jauhi ngaji itu gitu. Itu sesat apa enggak seperti itu ya. Ya. Dan itu ada ya kelompok orang kaya gitu yang memang hidupnya mengejar dunia gitu. Makanya anak ngaji semuanya jangan sampai disepelekan. Artinya kalau memang
mau ya ridho sama ridho gitu ya. Jangan sampai keluarganya keluar bunyi-bunyi seperti itu. Terus dengar sama orang ngaji, disumpahi sama orang ngaji nggak bisa kencing dia. Apa nggak kembung perutnya? Jangan bisa kencing aja, nggak bisa berdiri itu. Iya, nggak bisa berdiri. Berdiri apanya itu? Apanya yang berdiri? Menurut adat dan kebiasaan setempat itu. Ya, kalau di Makkah beda dengan Medan. Makkah itu kalau orang mau nikah ditanya penghasilanmu berapa gitu oleh pengadilan. Itu ada sekian real. Kalau nggak ada, nggak usah nikah kalau nggak cukup gitu. Kok sempatlah pengadilan negeri, pengadilan agama Medan kayak gitu, panggil misalnya mau nikah, penghasilanmu berapa? 2 juta, hah? Katanya kan, bukan 20 juta katanya, 2 juta Pak. Itu pun kadang dapat kadang enggak katanya kan. Misalnya harus 20 juta tiap bulannya, udahlah nggak ada orang nikah. Itu Arab kayak gitu Arab. Makanya orang Arab itu sukanya sama pembantu perempuan itu. Ya. Orang-orang yang di luar sana terus pergilah dia di luar dari Arab tuh cari istri. Karena Arab kayak gitu. Kebiasaannya di Arab misalnya makanannya roti kurma ya roti kurma. Misalnya kebiasaan di rumah Fadil makanannya salak misalnya. Ya tiap hari makan salak aja gitu ya. Misalnya. Karena beda-beda satu negeri dengan negeri yang lain. Keadaannya pun beda-beda. Situasi kelas orang itu ada kelas memang susah, kelas menengah, kelas tinggi. Kelas tinggi ini ya seperti calon suaminya itu direktur gitu ya. Giliran suaminya guru ngaji di masjid gitu, kena sampar terus itu. Suami kakak itulah yang ngaji di masjid itu. Enaklah kayak gitu, soleh suami kakak katanya kan. Senenglah punya suami kayak gitu. Kalau boleh saya cakap yang sebenarnya, saya itu kepingin punya suami yang direktur. Yang guru ngaji itu ngasih duit pun sikit-sikit, mau kepingin belanja di mall pun nggak bisa gitu. Ah, ini sampai difilmkan itu. Karena aja memang kayak begitu. Makanya guru ngaji harus punya karomah. Gitu ya. Pulang gitu ya. Bawa pasir jadi beras gitu. Tahu. Bawa duit 100 jadi 1 juta gitu. Ya. Dibilang ini Dik cuma dapat segini, Bu ambil sini. Loh, 1 juta katakan gitu. Padahal yang tadi itu 100 gitu. Makanya kalau miskin itu sekalian plus harus jadi wali.
Kalau miskin nggak jadi wali tambah susah di dunia. Tapi di akhirat kalau sabar ya dapat balasan yang baik. Cuma di kampung-kampung itu bunyinya sudah malas aku miskin katanya kan. Istri-istri itu kayak gitu. Ini berkaitan dengan nafkah tadi. Maksud saya, jangan sampai menjatuhkan marwah seorang ya seperti ustadz, guru ngaji. Kalau memang nggak cocok yang itu ya cari yang lain gitu. Saya sendiri pernah dengar dari keluarga masih awal-awal, kok mau anak itu dinikahi sama ustadz. Ustadz tuh paling tinggi uangnya dari masjid katanya. Mana bisa hidup senang, mana bisa memuliakan anak. Yang bisa memuliakan anak itu yang punya kebon gitu. Kebon salak gitu ya. Karena yang cakap gitu punya kebon. Sakit hati istri saya, dia ingat-ingat. Matilah kau kira-kira gitu. Kau ejek suamiku ya katanya kan. Memang nggak lama mati tuh. Pas di rumah sakit nggak saya obati, udahlah. Saya tahu itu permainan dunia ini gitu ya. Karena dia dari harta warisan itu dapat yang paling banyak itu. Inilah sulitnya kita masalah nafkah ini ya. Nafkah ini lebih berat daripada qabiltu nikahaha. Saya terima nikah si fulanah binti fulan dengan mahar 5 juta rupiah tunai. Itu cakap kayak gitu itu gampang. Yang tanggung jawabnya kemudian hari nafkah ini yang berat. Iya Jak. Ya. Tapi saat ini masih alhamdulillah bisa ditanggulangi ya. Nah, makanya cari barokah dari guru-guru. Ini jangan lihat saja orang yang kurang cari barokah dari guru-guru, susah dia. Disuruh bantu gurunya pun alpa terus. Jadi udah tanda nanti ini susah orang ini gitu. Ya. Bukan mendoakan, memang kayak gitu ya. Karena itu ada timbal baliknya doanya itu. Tapi kalau susah itu guru yang nggak sampai hati, nggak dibiarkan, ditolong sama gurunya gitu. Namanya guru itu nggak sampai hati. Guru itu pada umumnya kalau yang sudah biasa menghadapi murid itu tahu maksud hatinya murid itu tahu. Ditanya pahit-pahit permasalahannya itu, yang susah-susah. Itu guru tahu gitu ya. Jadi sejak pagi hari sesudah nikah, itulah syaratnya wajib nafkah itu istri sudah menyerahkan dirinya. Ada pernyataan istri memberikan kesempatan yang disebut dengan tamkinul istimta itu tadi. Artinya, adalah bang,
pilih yang mana badan saya ini, kira-kira gitulah ya. Malam ini saya serahkanlah sama abangku sayang, katanya kan. Itu menurut kaul jadid. Kaul qadim, khilafanil qadim tadi tidak wajib seperti itu. Pokoknya sudah akad itu berarti sudah menyerahkan dirinya. Gitu. Karena yang terjadi kadang-kadang malam pertama itu istrinya nggak mau, tidak mau tamkin namanya, makanat tadi, tidak memberikan kesempatan karena uzur, sehingga terjadi namanya nusus. Tapi nusus yang misalnya ada sebab ataupun nggak ada sebab, yang ada sebab itu dibenarkan. Malam pertama ngintip suaminya, barangnya itu lebih besar. Karena berserikat sama setan dia. Begitu buka baju, matanya merah, nampak barangnya itu kayak kuda gitu. Terus ampun gitu, ya. Itu kalau nusus berarti ada alasan. Ya. Sering terjadi, ya. Ada diguna-gunai sama pacarnya yang dulu. Pokoknya perempuan yang istrinya itu melihat suaminya itu kayak genderuwo. Jadi nggak pernah mau. Orang dari Marelan. Akhirnya cerai. Belum sempat tamkin. Belum sempat. Diobatkan sama saya tengok gitu, ini ada gangguan dua-duanya, saya bilang. Tapi udah sempat cerai. Makanya itu tadi harus punya karomah, ya. Udah miskin gak punya karomah. Kalau miskin itu ya sekalian jadi wali. Salah satu diantaranya ya orang jadi wali itu ada jurus yang miskin gitu ya. Ada jurus yang pakai ilmunya tinggi gitu. Jurusannya itu masing-masing wali itu beda. Makanya pelajaran makom tasawuf itu diantaranya al-fakru, fakir gitu ya. Makanya kalau sudah fakir sekalian zuhud, tak mau harta. Kalau kayak gitu ya perempuan pun takut, ya. Orang nggak mau harta, perempuan minta beli baju, untuk apa baju gitu kan? Ya untuk dipakai lah, ya udahlah itu kan sudah ada bajunya. Gitu. Jadi syarat yang pertama tamkin, kedua tidak nusus. Maka dibilang wa ya fi adamin nususi. Jadi kalau nusus dan tidak dibenarkan alasannya, suami tidak memberikan nafkah, istri tidak mau dikumpuli, suami tidak wajib memberikan nafkah. Pada saat yang malam pertama itu tidak tamkin namanya. Makanya suami pun harus pandai-pandai ya. Masa kayak dokter mau nyuntik, udah deh telungkup katanya kan. Dia ditanya dulu dokter itu kalau mau nyuntik kan
sakit apa gitu kan. Ustadz kok ketawa aja. Jadi ada mukaddimah itu ya. Tapi bukan mukaddimah yang kumpulan dari ustadz-ustadz dai-daiyah itu. Itu ada namanya mukaddimah. Tahu apa aulia? Belum tahu. Oh ya, nanti entah satu bulan lagi muncul itu. Iya, yang kelompok ustadz yang diminta membela bola itu. Bola itu Bobby dan Aulia Rahman, nama ustadz tuh. Saya udah sampai dunia itu ya. Jadi nggak ngerti kamu. Kamu pikir cuma sekret balik gitu aja gitu. Ya. Jadi tidak nusus. Tapi kalau nusus yang dibenarkan itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu masalahnya lain. Kalau misalnya nusus tidak mau taat kepada suami, jangan atur-atur saya ya, katanya kan. Pergi dia. Dek urus rumah ini dek. Carilah pembantu, katanya kan. Aku kan di sini bukan suruh jadi pembantu, aku kan istri, katanya kan. Kan untuk ngirit nih, apa? Kukuku rusak nanti kukuku ini, katanya kan. Gitu ya. Ini tingkat elit-elit semua yang saya ceritakan supaya kamu nggak terkejut. Kalau ada kayak gitu, jangan pingsan kamu. Istri tidak mau dipindah rumah. Itu tadi wamin nakliya tadi. Sudah disiapkan rumah, masih sewa ya dek, kamarnya 1. Ditengok gitu, nggak usahlah di sini, katanya, ke rumah bapak aja dulu, katanya kan gitu. Ya kita kan sudah berumah tangga lah dek, kan sendiri-sendiri, katanya. Kayak gini keadaannya, katanya kan gitu. Kompor belum ada, katanya kan, misalnya ya. Misalnya ya. AC nggak ada AC, katanya kan. Aku tak biasa tidur kayak gitu, katanya. Terus nyanyi-nyanyi, aku tak biasa. Itu nusus. Makanya harus tahu dulu suaminya itu kerja apa. Kerjaan saya bank, katanya kan. Oh bank, gitu kan. Bawa mobil gitu kan. Gonta-ganti mobilnya. Wah banyak mobilnya abangku ini, katanya kan. Belakangan ketahuan di bengkel mobil. Disingkat menjadi bank gitu. Bengkel mobil berapalah honornya sesuai dengan betuli itu tadi, dapat persentasinya gitu. Itulah karena kejadian kayak gitu,
nggak ditirge sama mertuanya sampai meninggal itu baru bayan. Nunggu mertuanya meninggal karena mertuanya kecewa berat. Dikira udah dibilang sama orang kampung, calon suami si anakku ini kerjanya bank katanya kan. Karena ketika ditanya kerjanya di bank gitu. Orang Medan, istrinya di tebing sana. Sesudah ketahuan kerjanya di bengkel, diusir. Gitu ya. Makanya terus terang aja, kerja saya mocok-mocok Pak katanya. Apa mocok-mocok itu? Serabutan gitu ya. Kadang dapat, kadang tidak, kadang tidak terus. Ya udahlah, untuk sementara sampai di sini adalah hubunganmu ya. Aku nggak kubiarkan anakku susah nanti katanya kan. Iyalah Pak katanya kan. Awas ku dukun ya katanya kan. Kata datanglah ke dukun dia. Itulah namanya cinta ditolak, dukun bertindak. Makanya ditengok-tengok. Ini betul-betul sulit masalah ini. Iya San. Iya. Sulit menghadapinya ini ya. Dan suami dalam keadaan mampu. Ya kalau nggak mampu apa yang mau diberikan nafkah? Itu syaratnya. Wajib nafkah. Jadi kalau misalnya udah 5 hari istrinya nggak tamkin, ya belum wajib diberikan. Itu. Belum wajib artinya kalau memberi ya boleh aja gitu. Makanya bersih-bersih dulu kalau mau nikah itu ya. Biasanya kerjanya agak kasar misalnya, terus mukanya dicuci lah. Dicuci maksudnya ya di salon, bukan dicuci di kamar mandi itu ya. Biar agak halus. Kalau brewok ya brewoknya dicukur gitu ya. Jangan nikah dalam keadaan brewok gitu kan. Ya memang kalau Arab nggak apa-apa Arab. Ustadz kalau dilepaskan kayak Saddam Hussein gitu kan. Tapi waktu nikah dicukur semua kan. Ya. Kayak gitu Lis ya. Rambutnya di rebonding. Ya. Jadi pas di pengantin tuh nampak cantik gitu, ganteng. Iya, Pak Dil. Jangan sebelum nikah pergi ke sedebu-debu. Besoknya tengok merah padam mukanya. Kalau ini nggak bisa dicuci lagi karena ini udah terlanjur kayak gini katanya ya gitu ya. Ini ilmu-ilmu yang kayak gitu nggak pada tahu. Kalau dikasih tahu sama orang tua didengarkan supaya sekali seumur hidup ya mukhlis sekali ya. Catat Dil ya, sekali seumur hidup itu supaya kalau di foto itu biasanya kan ada
bagian akomodasi. Karena ada akomodasi pakai dasi lah. Disiapkan. Kadang-kadang bingung saya nengok anak-anak ini nggak ngerti gitu. Ya. Pening kepala saya mikir. Maksudnya jangan sampai dibilang anak ngaji susah gitu. Anak ngaji orang miskin, jangan kayak gitu maksudnya. Dipoles-poles gitu ya. Dulu saya pun miskin. Sekarang pun bukan kaya gitu ya. Kamu bingung bahasanya kan? Tapi saya menikah pas acara itu bisa ditengok diakomodasi sampai sekarang. Luar biasa mewahnya. Semua pakai akal ya. Jangan pakai okol. Datang saya meresek, saya ikutilah perkembangan orang Medan. Pakai 2 mobil orang lah, ya. Terus meminang 3 mobil gitu ya. Acara resmi banyak mobil yang datang. Terus bapak angkat saya marga Siregar, jadi dikiranya saya Siregar gitu ya. Makanya Jawa Kadro. Karena pandai kita untuk mengatasinya. Saya ulang-ulangi, ya memang miskin itu salah satu dari pada rumus-rumus mau jadi wali. Tapi jangan mau nikah itu ini mau jadi wali nih Pak katanya. Ini nggak punya apa-apa ini Pak katanya. Ini tawakalnya tinggi kali nih katanya kan. Kayak anjing kemana-mana nggak bawa duit gitu. Nah, itu termasuk kelebihan anjing itu di dalam kitab saya tengok. Tawakalnya tinggi, kemana-mana nggak bawa bekal dia, tawakal aja. Tapi kalau kamu nggak sanggup jangan kamu tiru. Kalau memang sudah sanggup, kemana-mana nggak bawa bekal ditolong malaikat. Mau kemana Pak Ustadz gitu langsung dibawa. Batu baro katanya kan, langsung orang masih siap-siap dia udah di sana. Gitu. Pengantinnya hilang katanya. Terus nelpon, saya udah sampai sini Pak katanya. Naik apa nggak usah ditanya katanya. Gitu. Nanti malam aja Bapak tanya naik apa katanya. Gitu. Itu ya. Tapi kalau yang sekali lagi kalau yang miskin karomah itu tadi mau itu kertas-kertas ditaruh di tas jadi duit semua. Kertas-kertas itu dikoyak-koyak sini. Atau daun biasanya. Ambil daun-daun itu taruh semua. Duitnya kok banyak kali sih? Enggak kok daun katanya kan gitu. Duit betul. Gitu. Itu punya karomah. Awak mau coba daun masukkan ke tas. Abang udah gila ya kata saya. Orang nggak punya ilmunya ke situ. Kalau yang bikin itu Kiai Hamid Pasuruan betul jadi duit itu. Diambil duit-duit itu daun-daun yang di luar itu ambili katanya kan. Taruh di plastik katanya. Sampai dibuka duit semua daun itu ya. Coba Sikandar kayak gitu, nggak perlu kerja-kerja kau ya. Udah siap
kuliah, komputer pun kutinggalkan itu. Ya. Untuk apa komputer? Ini duitnya banyak gitu ya. Tapi dia tidak membutuhkan gitu. Ini giliran sok wali jadab, macam gila-gila sikit gitu, menunjukkan miskinnya gitu ya. Ini saya terangkan, saya ulang-ulangi, jangan sampailah kayak gitu kita disepelekan ya. Ini terutama ya kamu pandai-pandai lah kan, bisa nanya-nanya bagaimana caranya gitu ya. Jadi minta ini permasalahan misalnya ada seorang pemuda yang ikut ngaji, artinya pemuda ini dia paham agama, jadi saat dia jatuh hatilah sama anak gadis, dan anak gadis itu kan juga dia sudah sambil mencintai. Kemudian anak tadi sudah suka mereka jadi rumah tangga. Yang mana yang suka? Yang dua-dua tadi, ada saling suka. Tiba-tiba orang ayah dari pihak perempuan ini nggak mau karena memang statusnya lah, status laki-laki ini maaf cakap orang yang kurang mampu. Jadi kayak solusi yang pas ini gimana? Karena ini kejadian betul. Ya solusi yang pas ya tidak, dunia tidak selebar daun kelor. Itu udah relakan saja. Karena kalau dipaksakan nanti jadi permasalahan. Itu namanya nggak kufu. Nggak kufu itu bisa digagalkan. Kan yang lalu ada pelajaran kufu itu. Kufu itu apa namanya? Tidak setara. Iya, tidak setara ya. Tapi maka ini kalau seandainya lah laki-laki tadi ngambil jalan pintas, maka saya dilarikan atau gimana, itu bahaya. Bahaya jadi masalah. Masuklah dia pasal berapa Dil? Masuk dia, begitu dilarikan masih di mobil itu langsung pasal sekian Pak. Nah gitu ya. Dulu ada guru dari Jawa ngajar di pesantren. Kayak gitu dia dilarikan anak pesantren itu. Yang tahu pas dilarikan itu saya. Karena ada meninggal, saya bawa anak-anak itu mobil ke takziah. Loh, satu guru ini kok becak, naik becak, namanya Dina. Dina ini cantik kayak orang apa luar negeri gitu, matanya pun kayak matanya si wakil gubernur itu ya. Nah, enggak kayak mata si Kandar gitu ya. Di Padang tadi mana naik mobil mau dibawa ke Jawa, ketangkap. Telepon sana telepon sini, anaknya orang kaya. Masuklah dia, bengkoklah dia, dibikin. Udah bengkok baru kasihan pimpinan pesantren, keluarkan. Gitu. Pulanglah, gitu. Makanya hati-hati kayak gitu ya. Cuma ya kita kasihan nanti kalau dicari pasalnya ya Dil. Hah? Ya suka sama suka, tetapi yang orang tuanya itu dirugikan. Belum kena itu, bengkok dia, kena tinju polisi itu, ya. Orang masih sanawiyah kelas 1 entah kelas 2 gitu. Hah? Iya. Karena pada saat itu kenyataannya bengkok dia. Makanya harus tahu kayak gitu ya. Kelemahan hukum Indonesia ini kalau sudah suka sama suka, udah cukup umur, di situ nggak bisa diapakan
sebagai kesalahan. Makanya menggrebek orang itu hati-hati. Ya. Menggrebek orang, kalau dibilang suka sama suka, dibawa kemana saja menang yang digrebek itu. Ya saya hukum yang di lapangan itu saya kuasai, ya. Walaupun nggak jurusan hukum, jurusan saya ekonomi lemah. Makanya kalau suka baca, cerdas mendengarkan kesana kemari gitu, cepat nangkap gitu. Jadi kayak gitu Ustadz, nggak boleh main dilari-larikan. Di belakang hari nanti ada resiko. Walaupun misalnya suka sama suka itu ketika ada kesulitan nggak diterima sama orang tua, kan susah. Udah ikut sama apamu itu ke rumah petak tuh katanya kan, TV nggak ada, AC-nya pun bekas kerdus itu, ya. Kamar, iya. Ini lain masalah. Ada yang nanya sama saya, ini ada cerita dunia gaib. Genderuwo sama kuntilanak sama nggak? Weh, mak lain pula. Saya bingung juga, nanti saya tanya kan dia bilang gitu. Ini nanyanya maunya bawa pulut kuning ini. Ya karena dia sering mikir nanti lewat toko bambu, rumahnya agak jauh. Nanti kalau dia habis kunjung ke rumah orang tuanya, pulang itu akan ketawa toko bambu. Panggilkan Padil, kawannya itu. Sama-sama setannya. Ya. Kalau kuntilanak biasanya perempuan dan bisa berubah-berubah, biasanya gangguin laki-laki. Itu. Makanya misalnya ada yang mau digangguin itu, gangguin saya bang, katanya kan. Saya panggil itu kuntilanak itu, malam digangguin dia. Itu gangguin si Padil biar nggak jadi pulang gitu kan. Misalnya ya. Malam mimpi antara tidur dan tidak nampak perempuan cantik gitu. Ya. Udah kau gangguin, udah Pak katanya kan. Kena, rencananya kena itu terjerat dia katanya kan. Itu. Kalau genderuwo itu ada laki ada perempuan. Dan dia lebih jahat. Dia kalau nampak secara fisik gitu, kalau nampak itu hitam, semua bentuknya hitam, matanya merah. Kalau yang tinggi besar yang mirip itu namanya di sini bigu ganjang. Itu. Sama-sama setannya. Di antara setan yang bisa menampakkan diri itu ya kuntilanak, genderuwo, tuyul, ya, itu yang masih tingkat-tingkat rendah. Yang tingkat tinggi, yang sulit diatasi itu namanya banaspati. Oh bisa. Bisa. Makanya pagari istrimu. Itu kan dekat. Gara-gara Ustadz Munib ini. Iya, ada yang begini. Orangnya masih tahu sampai sekarang saya tahu. Suaminya itu pergi ke rantau sana. Kira-kira baru 1 hari udah pulang. Dia aja bentuknya ya suaminya.
Dan istrinya itu tanda parfumnya suaminya sama parfum yang lain. Ya. Masuk ke kamar, bang diem aja. Dirangkul-rangkul ya, apa dirangkul-rangkul itu? Istrinya itu nggak mau. Bang kok lain baunya bang katanya. Disorong gitu. Kamar mandi sana dulu kan. Mandi entah apa gitu kan. Kamar mandi nggak nampak lagi, udah hilang. Ditengok kamar mandi sesudah 1 jam gitu nggak ada. Nggak mungkin tadi kamar mandi main HP kan. Genderuwo itu kan. Entah main PS dia. Ya. Jadi sesudah itu ditelepon suaminya pulang. Untuk membedakan itu istrinya itu caranya dengan bau keringatnya suami. Makanya tandai istrimu suruh mencium bau keringatmu itu. Kalau keringatnya nggak kayak ketiak saya ini gitu, berarti bukan saya itu ya gitu. Bentuknya persis seperti kamu bisa. Itu genderuwo itu paling jahat seperti itu. Banyak kasus ada orang yang dulu supirnya Tony Soeharto. Kemudian udah nggak jadi lagi nyupir taksi. Suaminya itu punya ilmunya itu genderuwo itu untuk pegangan nyupir itu. Istrinya sering diperkosa sama genderuwo itu. Ada Ustadz Imam Yazid itu bilang, tolonglah Ustadz, kasihan aku nengok orang ini. Udah saya bilang aku yang nanggung biayanya katanya. Begitu saya datangi udah pindah rumah dia. Nah itu genderuwo Ustadz ya. Makanya nanti kalau betul digauli lahir anaknya cacat, hitam gitu. Tapi bukan berarti kalau hitam itu anaknya genderuwo gitu. Berbulu, berjabut. Ya, gitu. Itu di Surabaya tempo hari, di Jember itu ada kumpulan anak-anak genderuwo. Ditengok gitu bisa. Karena sudah menjelma seperti manusia. Nggak bisa cakap apa-apa, payah cakap. Akhirnya disuruh ngambil kayu-kayu ada jelas di hutan gitu ya. Dah itulah. Untunglah yang ditanya mau jawab ya. Karena enggak lapangannya. Dah kita lanjut. Wa idza makanat, apabila sudah menyerahkan diri istri, istri, yumkinu tamattu biha, boleh bersenang-senang dengannya walau min ba'dil wujubi, walaupun sebagian dari bentuk-bentuknya tamattu min ba'dil wujuhi tamattu. Wajabat mu'natuha, maka wajib memberikan nafkahnya. Wa in kana zauju tiflan, walaupun suaminya masih kecil anak-anak. La yumkinu jima'uhu, yang tidak mungkin mengumpulinya, suaminya masih kecil, masih umur 7 tahun. Idlaman amin jihatiha, karena tidak ada halangan dari sisi tamattu istrinya itu. Jadi kalau sudah menyerahkan diri istri itu wajib diberikan nafkahnya pagi-pagi kalau ngasih biasanya ya. Hanya kalau harian pagi udah dikasih. Kalau mingguan ya minggu pagi, pokoknya Senin gitu misalnya baru dikasih 1 minggu gitu. Biasanya kan kalau tukang daerah Tembung itu Senin nggak masuk itu. Karena hari Minggu kecapean main keyboard. Sama oplosan itu ya. Terus Senin itu nggak masuk. Dulu saya
saya ingat-ingat. Tukang saya itu kalau Senin nggak masuk. Kenapa bang? Nggak sanggup. Katanya kan itu. Gitu. Saya tanya-tanya, rupanya kayak gitu kasus. Jadi kalau harian ya pagi-pagi hari dikasih. Jangan sore baru dikasih. Istri nggak punya apa-apa susah. Makanya disitulah berarti untuk mendapatkan nafkah atau dana itu harus siap. Kerja nggak kerja itu urusan suami. Yang penting bisa memberikan nafkah. Cuma zahirnya ya kerja gitu. Kadang nggak kerja duitnya lebih banyak dari yang kerja. Karena dia punya apa namanya? Kayak deposito gitu ya. Jadi dia duitnya banyak. Tapi kayak gitu yang udah tua-tua itu biasanya ya. Makanya baru saya tengok di TV, laki-laki umurnya 66 tahun nikah sama 18 tahun. Sering ngopi rupanya sering dibuatkan kopi 18 tahun itu akhirnya nikah dia. 66 tahun ya. Kamu cari 18 tahun. Ya, agak sulit, disantet kamu. Ya. Ya, kalau bisa yang dewasa ya. Tapi jangan dewasa kali. Dipiting nanti kamu. Gitu ya. Dipiting, dimasukkan ke pintu itu diginikan, katanya kan. Kerja apa enggak? Katanya kan gitu. Istrinya bilang sama saya, aku cepet pintu Pak Ustadz, katanya kan. Jangan kayak gitu, mati anak orang. Suntuk kali aku, katanya kan. Kayak gitu kan, ya hati-hati ya, makanya imbang-imbanglah badan itu ya. Ibu-ibu udah tua ini, 50 tahun tuh. Kakak mau berhubungan. Ini tak bayar dulu sama lakinya. Nah, ini gimana ini? Silakan. Kakak bang, diajak suaminya berhubungan. Ini 10.000 baru. Ya belum termasuk nusus itu ya. Karena mungkin suaminya nggak ngasih duit. Ya setiap bulan dikasih tapi mungkin kurang. Ya. Kayak gitu kadang sebagian perempuan. Ditengok suaminya di dompetnya itu tebel merah-merah. Bukan yang 2000 ya. Tengok cerita-cerita baik-baik dia. Itu ditengok 20.000, 10.000 katanya kan. Diam aja dia. Nggak ditanyai gitu ya. Makanya kamu kusuk. Itu begini maksudnya ya. Kamu belum tahu, belum paham ya. Mungkin istrinya itu sudah menopause, tidak mau berhubungan. Karena berhubungan itu sakit. Yang 66 ini masih on terus. Itu. Sehingga problem. Makanya kalau umurnya imbang-imbang, kawan SMA misalnya, dulu ya masih di sebelah SMA di samping gereja gitu ya, nyanyinya kan gitu ya, di gereja tua gitu ya. Nanti permasalahannya kalau sudah umur 55 tahun,
Ya, Cok. Nah, ini ilmu ya. Makanya ngaji yang orang memang sudah berpengalaman jadi bisa menjawab permasalahan rumah tangga. Makanya kalau misalnya suami 27 tahun atau 29 tahun, istri 21 tahun. Itu pun nanti ketika udah sama itu nanti. Kalau istrinya dibalik, istrinya 27, suaminya 21. Nanti susah. Ya kalau siap saja nggak apa-apa. Siap saja susah. Kalau nggak siap susah. Di situ permasalahan rumah tangga akan muncul, ya. Makanya jalani dulu, ya, jalani dulu karena memang sudah kamu jalani. Yang belum hati-hati dan jangan terlalu hati-hati seperti naik mobil asik nengok kaca spion aja nabrak. Naik kereta asik kaca nabrak gitu ya, terlalu hati-hati. Jadi wajib diberikan nafkah walaupun suaminya itu kecil. Sebab tidak ada halangan kalau seandainya dia sudah mampu untuk mengumpuli istrinya. Paham siapa? Azmi. Suaminya masih kecil. Kamu udah besar. Bingung dia. Entah saya ini besar apa kecil gitu. Wa in ajazat an wat'in bisababi ghairi shighar. Walaupun perempuan itu tidak mampu digauli bisa babi ghairi shighar dengan sebab selain kecil karotakin seperti kemaluannya ada tertutup tulang misalnya, au marodin atau sakit, au jununin atau gila. Jadi kalau anak kecil itu nggak menjadi sebab. Mana tahu zaman dulu dijodoh-jodohkan gitu ya. La in ajasta, tidak wajib memberikan nafkah ajazat apabila lemah atau tidak bisa digauli perempuan itu bisigori dengan karena masih kecil. Biangkanat yaitu adanya istrinya itu tiflatan, masih kanak-kanak. La tahtamilul wat'a, tidak mampu digauli. Wala nafaqata laha, maka tidak ada nafkah padanya. Wa in sallamahal waliyu, walaupun walinya menyerahkannya ila zauji kepada suami. Idla yumkinu tamattu'u biha, karena tidak bisa bersenang-senang dengan istri yang kecil tadi. Karena sisati seperti perempuan yang nusus tidak taat. Bikhilafi beda man tahmiluhu, istri yang bisa digauli gitu. Jadi kalau istrinya masih kecil, pendapat ini mengatakan yang belum sanggup digauli tak usah diberi nafkah gitu. Walaupun walinya sudah menyerahkan sama suaminya. Karena istri yang kecil nggak bisa dibuat senang-senang dengannya.
istrinya masih 5 tahun gitu, misalnya ya. Suaminya 30 tahun, misalnya. Kaju kalibah kata Sikandar, ya. Tapi menurut pendapat yang lain bahwa itu wajib diberikan nafkah. Karena istri walaupun kecil itu di dalam kekangan suami, walaupun belum bisa digauli. Istri kecil kan kalau mau pergi nggak boleh ya, pergi ke pemandian sendiri gitu. Nanti ada genderuwo katanya kan. Pasti ada dikekang sama suami gitu, kan namanya istri gitu. Jadi makanya masalahnya di situ adalah yang sudah imkanu tamattu, yang bisa menyerahkan diri untuk bisa bersenang-senang dengan suami gitu. Makanya susahnya pas malam pertama itu banter-banternya haid gitu kan, susah kan. Iya Dil. Malam pertama Bang belum bisa lah Bang katanya. Yang lain aja ya Bang katanya kan. Pokoknya kalau yang itu belum bisa, ini pas keras-kerasnya keluarnya ini katanya kan. Cuma jalan keluarnya itu Dil. Ada jalan lain. Udah tahu si Padil ya. Makanya bisa diobati. Sebelum apa itu minum obat sementara waktu boleh. Tapi jangan terus-terusan karena itu melawan kudrat, itu akan ada efek negatifnya. Begitu pas saya. Kok banyak kali pertanyaanmu. Iya. Hah? Iya. Hah? Dimasukkan juga? Oh, nggak boleh lah, nggak jalannya itu ya. Nggak boleh. Ada lain, tapi kamu datang ke rumah bawa pulut kuning dikasih tahu nanti. Ya. Tangan boleh, ya. Pakai tangan boleh. Kalau pakai mulut nggak boleh ya. Oral seks itu namanya. Iya Dil. Ya. Yes. Apa tadi namanya? Azmi? Tanya sama nenekmu nanti ya. Nah itu dulu, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi mulainya pun agak cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.